sepanjang jalan, bangunan megah terbentang tanpa henti. Brokat pinus hijau mengikuti tata letak bangunan, dan dedaunan hijau dengan lembut mengikuti angin. Bercampur dengan aroma samar obat dari mana-mana di bidang obat. Kontras dengan batu kasar. Tidak punya gaya, dibandingkan dengan kota raksasa. Tempat ini seperti tempat Taoyuan. Dikembalikan ke tampilan aslinya. Orang berjalan di dalamnya. Ada perasaan jauh dari keramaian dan hiruk-pikuk. Nenek moyang agak mengelak di sini. Xiao Yan menyesali patriark klan. Haha. Orang-orang dari klan obat terobsesi dengan obat penyulingan. Secara alami. Dekorasinya tidak akan terlalu kebetulan. Dan dekat dengan alam dapat merasakan dunia dengan lebih baik. Yang juga sangat bermanfaat untuk memurnikan obat. Patriark klan terkekeh. Menunjuk ke sebuah bangunan yang sangat besar di depan. Mengatakan bahwa ada istana apoteker dan tujuan kita. Petik 2. Tiba. Kerumunan melihat ke arah patriark klan kedokteran. Dan melihat sebuah bangunan besar berdiri tegak ke langit dengan momentum yang luar biasa. Ada 10 pilar batu yang berdampingan di depan aula utama. Masing-masing diukir dengan 2 naga. Sisik dan cakar menari. Keduanya berjanggut terbang. Seolah-olah akan dikosongkan. Menambah sedikit misteri dan kehikmatan pada bangunan ini. Aula gaya yang bagus. Semua orang menyesali bahwa mereka mengikuti patriark untuk menaiki 9 langkah batu dan melangkah ke aula harta karun. Ada banyak ruang di aula diskusi. Dan kursi batu besar dilapisi dengan bulu cerpelai yang tebal dan berharga. Kelihatannya sangat hangat terhadap lilin yang menyala di kedua sisi. Tetapi mata orang-orang yang berdiri di kedua sisi dingin dan mengusir kedipan ini. Kehangatan membuat aula besar semakin dingin. Aula itu kosong. Udara mengalir melalui angin sepoi-sepoi. Dan cahaya lilin bergoyang di wajah orang-orang itu. Mereka tahu tentang provokasi Xiao Yan di luar klan. Dan mereka mengetahuinya ketika patriark keluar. Tetapi mereka tertawa dan tertawa sepanjang jalan dengan patriark, tetapi mereka tidak tahu mengapa. Meskipun saya tidak tahu. Kebanggaan klan narkoba tidak boleh dihina. Jadi mereka marah. Tetapi mereka marah di depan patriark dan tidak berani berbicara. Depresi ini berpindah ke Xiao Yan dan menjadi dingin. Sehingga mereka mengabaikan 2 orang di belakang mereka. 3 pria yang sedikit tertutup oleh proyeksi. Merasakan mata yang buruk. Mata Xiao Yan semakin dingin. Karena nenek moyang sudah mengatakan bahwa mereka ingin melawan kesombongan mereka. Xiao Yan secara alami tidak akan menurunkan postur tubuhnya. Apalagi Xiao Yan tidak salah. Begitukah cara Anda menyambut Nona Zenni dari Sang Meng? Dengan sedikit cemberut. Suara tidak senang dari patriark klan bergema dengan keagungan yang tidak dapat diganggu-gugat. Dan sosok Zenni muncul di aula. Lian Bu mengubah keanggunan dan postur tubuhnya. Dan orang-orang mulai menyadarinya. Selamat datang MS. Zenni ke apoteker. Saya juga berharap MS. Zenni memaafkan saya atas kekasarannya. Petik 2. Latar belakang Zenni tidak berani meremehkan. Atau bahkan sedikit takut. 3 tetua di sebelah kiri segera membungkuk sedikit. Sementara tetua di belakang mereka sedikit lebih melengkung. Menunjukkan bahwa dia sangat sopan. Di sebelah kanan adalah 3 pemuda. Semuanya mengenakan pakaian abu-abu. Berpenampilan sedang dan atas. Tetapi mata mereka sombong. Dan yang pertama adalah Yao Lingxi yang jenius dari keluarga Yao. Yao Lingxi melirik tubuh Xiao Yan. Seolah mengabaikannya dan mendarat di wajah Zenni tanpa kecantikan. Kecantikan. Dan kecantikan. Mata tiba-tiba menyala. Dan kemudian menjadi fanatik. Di Xia Yao Lingxi. Keduanya adalah Yao Meng dan Yao Hui. Jiu Wen Zenni seindah bunga. Seolah-olah dia adalah peri dalam lukisan itu. Pada hari-hari awal bintang 5, obat Kaisar Lingxi maju selangkah. Dan pakaiannya berkibar berpura-pura cantik. Ada sedikit bau Li Taibai saat berdiri di haluan menghadap angin. Dan dia ingin tersenyum dengan keindahannya. Apakah ini obat jenius di mulut Shizu? Tubuh Xiao Yan sedikit kaku. Dan perasaan diabaikan membuatnya merasa sedikit kesal. Ketika dia melihat keserakahan Yao Lingxi yang luar biasa ketika dia melihat Zenni. Kepalan tangan Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi mengepal erat. Terasa di hatiku. Zenni sedikit malu. Setelah kembali ke tetua. Dia akan memberikan obat ini kepada beberapa orang jenius.
Di sudut matanya, ekspresi Xiaoyan berkedip-kedip di dalam hatinya. Tetapi segera menjadi jelas. Lalu setengah dari senyuman itu mulai menyatu dengan tenang. Itu adalah tanggapan terhadap Yao Lingxi. Dan kemudian Lian Bu dengan lembut pindah ke sisi Xiaoyan. Dan ada sedikit ekspresi ambigu. Wajah Yao Lingxi tenggelam. Dan mata Xiaoyan menjadi semakin buruk. Menurutnya, Xiaoyan begitu berani menyebar liar di depan klan Yao yang sudah menjadi dosa yang tak termaafkan. Sekarang disukai oleh orang-orang cantik dan bahkan lebih tak tertahankan. Selain Zenni yang datang ke sini hari ini, kami memiliki acara bahagia lainnya. Patriark narkoba melirik Yao Lingxi yang terburu nafsu. Paksaan dari kediaman panjang sang patriark membuat hati Yao Lingxi gelisah. Dan langkah kakinya segera ditarik kembali. Tetapi ekspresi tak tergoyahkan di wajah itu tidak dapat disembunyikan. Terlalu malas untuk memperhatikan Yao Lingxi. Patriark dari klan obat mau tidak mau merasa sedikit bersemangat ketika dia berpikir bahwa Xiaoyan, yang memiliki potensi tak terbatas, adalah muridnya sendiri. Dia meraih lengan Xiaoyan dan mendorong Xiaoyan di depannya. Mengumumkan dengan lantang. Ini adalah magang baru yang diterima suami lama hari ini adalah salah satu hal tertua yang pantas dirayakan oleh suami tua itu dalam 10.000 tahun terakhir. Itu juga berkah masa depan klan obatku. Hahaha. Petik 2. Tawa patriark klan Yao masih berkecamuk di istana. Dan semua orang yang telah menebak identitas Xiaoyan di luar pengadilan terkejut. Murid. Siapa murid itu? Petik 2. Ini luar biasa, bukan? Bocah ini yang telah bertarung di wilayah klan sebelumnya sekarang telah menjadi magang di klan. Semua orang hanya merasa sarafnya korsleting dan tidak bisa berputar. Terlebih lagi, selama bertahun-tahun, patriark yang memiliki mata tertinggi tidak pernah menyita magang. Dan bahkan apoteker paling terkenal yang telah diakui oleh apoteker selama ribuan tahun gagal membuat patriark terkesan. Siapa yang sangat beruntung menjadi murid pribadi apoteker patriark? Semua orang menatap mata Xiaoyan dengan kecemburuan dan kecurigaan yang mendalam. Patriark, ini, kami belum pernah mendengar klan menerima magang. Tidak tahu klan mana yang disukai oleh klan. Penatua memimpin dalam mengajukan pertanyaan semua orang. Haha, muridku bukan seorang kaisar. Bukan di benua kaisar. Seiring waktu, saya yakin Anda akan melihatnya. Patriark klan telah mengharapkan pertanyaan ini. Dan tidak menutup-nutupi, dan berbicara dengan berani. Apa, bukan kaisar, bukan di benua, kerumunan hampir terpesona oleh kata-kata patriark. Klan obat di benua lain hanyalah cabang dari klan obat. Bagaimana mereka menyembah patriark sebagai guru? Kemampuan untuk melintasi ruang dan waktu ini. Tidak peduli seberapa kuat kaisar yang bertarung. Tidak mungkin. Bingung. Semua orang melihat kesenangan patriark terhadap Xiaoyan. Dan tiba-tiba menangis dan tertawa dan tidak bisa sadar. Ternyata patriark telah menyimpan identitasnya untuk anak itu terlebih dahulu. Dan memerintahkan guru anak itu di cabang apotek untuk magang. Namun, preferensi ini sedikit terlalu konyol. Dan wajah yang lebih tua menjadi lebih suram. Melihat Yao Lingxi, ketiga tetua itu juga merasakan sakit hati yang buruk. Kemarahan di hatinya terus meningkat. Dan begitu dia mengatupkan giginya, dia tercengang lagi. Patriark, bagaimanapun, orang ini berani membuat masalah di depan klan Yao saya. Merusak wajahku. Oleh karena itu, sangat tidak pantas bagi patriark untuk menerima orang ini sebagai murid. Dia juga meminta patriark untuk mempertimbangkannya dengan hati-hati. Petik 2. Dengan mencibir, klan tetua memandangi ketiga tetua. Dan wajahnya tertutup embun beku. Tetapi itu adalah kesalahpahaman. Belum lagi dorongan Anda untuk memimpin terlebih dahulu. Melihat bahwa Anda telah berkontribusi banyak pada klan yang lebih tua. Lelaki tua itu tidak murah hati untuk menyelidiki kejahatan kendali Anda yang tidak bermoral. Dan masalah ini tidak boleh disebutkan lagi. Petik 2. Setelah serangkaian frustrasi, mengapa ketiga tetua mengalami kemarahan seperti itu? Dan ketiga tetua itu hampir meraung karena malu dan marah. Putra ini hanya bintang 4 yang terlambat. Generasi bertenaga rendah dan sombong ini. Hedehe bisa menjadi cucu magang kepala. Kepala jangan tertipu olehnya. Petik 2. Tiga tetua perlu memperhatikan. Mata Zenni sedikit membeku. Kilatan cahaya dingin melintas.
Kata-kata yang keluar dari mulut Cherry jatuh seperti es batu. Dan hawa dingin tersebar di semua tempat. Lancang, patriark klan kedokteran sangat marah dan berdiri. Menyentuhkan jari-jarinya ke tiga tetua dan membentak para tetua. Tiga tetua. Apakah Anda mempertanyakan visi lelaki tua itu atau menantang keagungan lelaki tua itu? Petik 2. Anda telah berulang kali mengkritik murid-murid suami tua itu. Bukan karena cucu bungsu Anda. Yao Lingxi tidak pernah disembah oleh pintu suami tua itu dan merasa ragu-ragu. Apakah menurut Anda suami lama itu parsial? Petik 2. Tiga tetua. Tidakkah menurutmu tangan usilmu semakin lama semakin panjang? Petik 2. Serangkaian pertanyaan. Terdengar seperti guntur. Meraung di aula kosong. Seperti angin sepoi-sepoi yang bertiup melintasi danau di musim dingin. Dan hawa dingin menyusup ke paru-paru. Menghadapi kemarahan patriark. Ketiga tetua itu tiba-tiba tampak seperti kotoran dan kaku. Tetapi gemetaran yang terus-menerus mengungkapkan keengganan mereka. Klan Yao menyapu ekspresi dari tiga tetua dan Yao Lingxi. Dan tertawa dengan bangga. Selain itu, Anda berbicara menentangnya. Itu tidak lebih dari merasa tua dan pusing. Dan memilih murid secara acak. Tetapi mengapa menurut Anda begitu? Apakah Anda tahu siapa murid saya? Sejak awal. Anda tidak menghabiskan sedikit kesabaran menunggu suami memperkenalkan dan kemudian berkomentar. Bagaimana Anda bisa mencapai kesimpulan begitu cepat? Petik 2. Ini, satu kata membangunkan orang-orang impian. Termasuk tiga tetua. Yao Lingxi. Dan orang lain datang tiba-tiba. Saya tidak tahu di mana pemuda itu suci. Saya disalahkan karena cemburu. Jika pemuda ini keluar dengan luar biasa atau sangat luar biasa. Bukankah itu berarti memukul wajah Anda sendiri? Wajah semua orang memerah untuk sementara waktu. Untungnya, lampu di aula tidak terang. Menutupi emosi semua orang dengan baik. Ada keheningan di aula. Dan sekelompok mata tertuju pada Xiao Yan lagi. Berkedip dengan emosi kompleks seperti menebak, meragukan, dan bertanya-tanya. Patriark klan obat-obatan jelas sangat puas dengan ekspresi orang-orang. Dan terus berkata dengan ringan. Dan Dian dan apoteker saya telah menyusut selangkah demi selangkah oleh Liga Sangmeng dalam pemulihan pasar obat mujarab kelas bawah. Narkoba dalam beberapa tahun terakhir. Apakah Anda tahu siapa itu? Petik 2. Apa? Sang patriark menanyakan hal ini saat ini. Apakah ini terkait dengan identitas pemuda tersebut? Semua orang melihat wajah asing Xiao Yan. Dan secara bertahap mulai tumpang tindih dengan legenda daratan Dou di dalam beberapa tahun terakhir. Sambil menyesap udara dingin, jari-jari gemetar tetua itu menunjuk ke Xiao Yan. Dan dia bertanya dengan tidak percaya. Apakah Xiao Yan ini yang memiliki hubungan dekat dengan Kaisar Iblis dan telah bergabung dengan Liga Sang? Xiao Yan paling populer di tahun-tahun ini. Petik 2. Semua orang ingin konsisten dengan para tetua. Dan mata kompleks mereka menatap sang patriark. Meski hati masyarakat sudah jernih, arogansi para apoteker selama puluhan ribu tahun memaksa hati mereka untuk menolak mengakuinya atau tidak mengakuinya. Tapi faktanya adalah fakta. Jika itu bukan bakat yang luar biasa, bagaimana hati patriark bisa terserap menjadi magang? Patriark klan menganggukkan kepalanya, lalu memutar matanya, dan merentangkan tangannya untuk menggoda. Tidak bisa memikirkannya. Sekarang lelaki tua itu ingin bertanya. Apakah Xiao Yan layak menjadi murid lelaki tua itu? Atau apakah Anda memiliki kandidat yang lebih baik dalam pikiran? Petik 2. Lapangan itu sunyi. Patriark klan terus berbicara. Dan nadanya berangsur-angsur meningkat. Debu obat Xiao Yan dari divisi farmakologi daratan asli saya memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan dengan meditasi apotek saya. Kali ini, meski ada konflik, Chang Tianlah yang mengirimkan talenta luar biasa ke apotek kami untuk mengenalinya. Apakah Anda masih merasa tidak puas dengan acara hebat ini? Apakah Anda bahkan berpikir perlu untuk menyelidiki kesalahpahaman sebelumnya? Apakah Anda ingin menempatkan apotek saya pada persaingan yang tidak bersahabat dengan Sang Meng dan Kaisar Iblis? Petik 2. Speechless. Penonton masih terdiam. Melihat remah-remah samar di wajah Nan Erming dan Ziying mereka. Patriark klan kedokteran membuat wajah semua orang panas. Bahkan jika Xiao Yan, yang terkenal di daratan Tiongkok, tidak layak. Selain itu,
Seperti yang dikatakan Patriark, jika Xiao Yan benar-benar tersinggung, itu sama dengan menyinggung dua kekuatan besar di belakang Xiao Yan sekaligus. Itu bukan lelucon. Saat ini, semua orang memiliki perasaan campur aduk di hati mereka. Tetapi acara yang seharusnya dirayakan ini mengganggu ritme karena kata-kata yang terlalu agresif di awal. Seperti Guzen yang mematahkan senar. Orang-orang tua ini sangat keras kepala sehingga mereka tidak bisa menurunkan wajah mereka. Zenmi tersenyum pahit. Bibirnya yang kemerahan bergerak sedikit ke arah Xiao Yan. Untuk sesaat, Xiao Yan, yang tidak ingin muncul, menggosok dahinya dan berkata, orang-orang tua pada awalnya tidak meninggalkan sedikit kasih sayang untuk diri mereka sendiri. Tetapi sekarang mereka harus menghancurkan medan dingin itu sendiri. Petik 2. Aduh, lupakan saja. Apalagi memintanya. Sebagai murid suku klan, mereka harus menghormati beberapa tetua suku klan. Xiao Yan menghela nafas pelan di dalam hatinya dan berbisik selangkah ke depan. Xiao tidak datang ke daratan benua selama bertahun-tahun. Para tetua merasa bahwa menghadapi keraguan tidak dapat dihindari. Tetapi semuanya seperti yang dikatakan leluhur. Itu hanya kesalahpahaman. Setelah Xiao mau menjadi leluhur dan cucu leluhurnya, dia masih berhutang budi kepada para tetua. Sekarang Xiao Yan menebusnya, dan berharap semua kejadian yang tidak menyenangkan akan hilang seperti angin. Dan itu tidak akan mempengaruhi perasaan semua orang. Petik 2. Setelah Xiao Yan berbicara, dia menatap para tetua dalam-dalam, dan jubah gelap itu langsung menghangatkan kesejukan di istana. Kecuali ketiga tetua. Semua tetua semuanya kemerahan, dan beberapa tidak dapat menutup telepon. Jika ada kesalahan, biarkan Xiao Yan membayar lebih dulu. Sehingga fosil hidup ini tidak tahu berapa ribu tahun fosil hidup yang berharga. Para tetua kembali memberi hormat, menatap mata Xiao Yan dengan ramah. Satu untuk magang saya dan satu untuk apoteker saya. Seharusnya sebahagia keluarga. Patriark klan narkoba tertawa dan sangat senang dengan langkah Xiao Yan. Sejujurnya, sebagai kepala keluarga, dia tidak ingin mempermalukan para tetua dengan banyak janggut. Zenmi juga tersenyum kecil, dan Changshu menghembuskan pancaran menggoda dari payudaranya yang montok, yang membuat cairan gelap di wajah beberapa orang. Keengganan menjadi lebih kuat, melihat lapangan yang mulai rileks. Patriark klan melegakan hatinya. Membelai sandaran tangan kursi guru yang sejuk dengan lembut, dan berkata dengan sungguh-sungguh, sebenarnya, kali ini muridku datang ke klan untuk sesuatu. Petik 2. Ingin sesuatu. Xiao Yan yang terkenal ini memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepada klan. Wajah para tetua sedikit berubah, dan kemudian mereka sedikit senang. Terburu-buru sebelumnya mungkin bisa menebusnya, dan itu bisa dianggap sebagai penjelasan kepada Bapak Bangsa. Saya tidak tahu apa yang diminta Xiao Yan. Karena kemampuan apoteker saya, itu tidak mungkin. Tetua itu berkata dengan kepalan keras. Ada sedikit keagungan dalam nadanya. Harus dikatakan bahwa para tetua klan narkoba memang memiliki keagungan seperti itu. Klan narkoba telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di daratan Kaisar Dou. Kekuatan klan bisa digambarkan tidak ada yang mengetahuinya. Namun, begitu suara sesepuh turun dan dia masih dengan suhu. Dia membeku di angin musim gugur yang bertiup di kuil. Karena patriark klan kedokteran mengatakan kalimat yang sangat sederhana. Permintaan magang saya kali ini adalah roh jahat dari klan kedokteran. Petik 2. Angin semakin dingin. Dan cahaya lilin semakin bergoyang. Dan sepertinya padam kapan saja. Keheningan di kuil tidak berlangsung lama. Dengan mulut tetua sedikit melebar. Tetua klan narkoba melompat seperti anjing dengan ekor terinjak-injak. Apa ini? Wajah sesepuh itu malu. Pahit untuk jaminan sebelumnya. Penatua kedua membuka mulutnya. Antisol-sol pil adalah salah satu harta keluarga obat saya. Dengan hanya 3 yang tersisa. Nenek moyang mengatakan pada saat itu bahwa obat ini tidak boleh digunakan kecuali jika itu adalah pilihan terakhir. Itu tidak tersedia kecuali itu adalah seorang jenius tiada taraf. Petik 2. Xiao Yan masih hidup dan sehat. Saya tidak tahu untuk apa obat itu. Bisakah saya mengambil harta keluarga obat saya untuk menjaga hidup saya bersama saya? Meskipun Xiao Yan luar biasa, terlepas dari identitasnya yang menakutkan,
Dibandingkan dengan keturunan sepupunya, ketiga tetua itu masih sangat tidak menyenangkan baginya. Tentu saja, dia tidak akan membiarkan Xiao Yan melakukan hal yang sama. Wajah Yao Lingxi juga tiba-tiba berubah. Menurutnya, jika dia kehilangan sesuatu di masa depan, atas nama kejeniusannya di klan kedokteran, pasti ada salah satu pil jiwa yang tak terkalahkan ini. Dia bahkan dengan arogan dianggap ada di sakunya sendiri. Xiao Yan sekarang telah disukai oleh sang patriark, dan dia harus bertarung dengan dirinya sendiri untuk mendapatkan obat penyelamat hidup ini. Inilah mengapa hal ini terjadi. Kebencian baru dan lama membuat wajah tegang Yao Lingxi dipenuhi amarah yang memancar. Terutama perasaan atmosfer bintang 4 akhir Xiao Yan membuat Yao Lingxi berpikir bahwa Xiao Yan tidak akan bisa bertarung dengan kaisar pada level yang sama dengan memurnikan obat dalam waktu singkat. Mungkin Xiao Yan terkenal sebelum daratan modalnya hanya kebetulan, bukan kemampuannya sendiri. Jadi apa yang bisa dibanggakan orang ini? Tapi keberuntungan. Pada titik ini, Yao Lingxi mulai dengan arogan. Xiao Yan bukanlah keluarga obat saya dalam analisis terakhir. Dan dia memanfaatkan patriark untuk mendapatkan harta keluarga obat saya. Dari sudut pandang Yao, Xiao Yan hanyalah kunjungan sementara dari surga. Dan patriark tidak perlu bingung dengan kesombongannya. Mari kita pikirkan. Xiao Yan hanya beberapa dekade setelah dia tiba di daratan Doudi. Bagaimana dia bisa mempertahankan kombinasi obat penyulingan dan kultivasi semangat juang? Jenius berbakat ganda ini langka bahkan di seluruh benua Doudian selama puluhan ribu tahun. Sekarang kekuatan bertarung Xiao Yan berada di akhir periode bintang 4, dan tingkat obat pemurnian dapat dibayangkan. Petik 2. Begitu kata ini keluar, penonton tergerak, dan banyak orang bahkan menatap Xiao Yan lagi dengan mata skeptis. Jika itu adalah reputasi yang dibangun berdasarkan keberuntungan, di benua ini dengan kekuatan besar, aura yang tidak dapat dipertahankan untuk waktu yang lama akan berhenti memudar, dan tidak akan mencapai iklim yang hebat. Melihat orang-orang pengobatan Tiongkok di lapangan tergerak oleh kata-kata mereka sendiri, Yao Jun dan Yao Hui di belakang dua tangan muda Junyan bertepuk tangan untuk mendukung. Wajah Yao Lingxi bahkan lebih kuat. Semua orang tahu, keluarga obat saya selalu disempurnakan. Obat untuk membedakan kehormatan. Yao Mou bahkan dengan berani percaya bahwa tingkat obat pemurnian Xiao Yan hanya tinggal di kontes pemula yang diadakan di Dandian. Jadi bagaimana saya bisa membawa keluarga obat saya ke harta karun? Petik 2. Pernyataan ini tampaknya sangat masuk akal. Dan banyak penatua mengangguk satu demi satu. Diam-diam mengurangi bantuan Xiao Yan, dan bahkan membawa sentuhan penghinaan. Para tetua klan Yao sedikit tertekan. Melihat Yao Lingxi yang bangga di lapangan. Lambat laun kecewa. Tetapi tidak berbicara. Saya tidak tahu apa maksudnya. Zhen Ni, Nan Erming, dan Ziying sangat kesal. Mereka ingin membantah. Tetapi ditahan oleh Xiao Yan. Xiao Yan hanya mengangkat alisnya. Menenangkan sedikit menakutkan. Semakin gelap semakin hitam di matanya. Patriark, tolong maafkan Yao Lingxi karena tidak masuk akal. Meskipun dia tidak berani mengatakan bahwa dia adalah bakat dari klan Yao selama ribuan tahun, dia menganggap penglihatannya masih sedikit, dan dia pasti tidak akan salah membacanya. Jadi Yao Lingxi tidak yakin. Jika Xiao Yan dapat mengungguli Yao Lingxi dalam memurnikan obat, Yao Lingxi yakin untuk meminumnya secara oral. Yao Lingxi berbicara dengan arogan, melihat penglihatan buruk Xiao Yan. Dia bahkan lebih bangga. Dan secara terbuka menantang Xiao Yan. Saya juga ingin belajar tentang metode pemurnian Xiao Yan. Yao Meng dan Yao Hui juga berbicara serempak, mengikuti jejak Yao Lingxi, dan memiliki selera yang agak agresif. Xiao Yan menoleh sedikit dan melirik patriark klan. Setelah menangkap sang pangeran di mata leluhur, dia tidak lagi ragu-ragu. Dia tersenyum sedikit tetapi membuat orang merasa sedikit kedinginan. Patriark klan kedokteran adalah leluhur Xiao. Xiao, apakah Anda orang luar? Anda tahu. Xiao mau membutuhkan roh jahat ini untuk menyelamatkan leluhurku dari suku Xiao, bukan untuk keegoisan. Jika dia bisa menerima obat itu sebagai hadiah, Xiao mau akan selalu mengingat kebaikannya. Petik 2. Adapun saran dari para jenius ini,
Xiao Mou ingin bertanya apakah Xiao Mou bisa mendapatkan roh pembunuh jiwa? Xiao Yan bertanya lagi, jika Anda menang, lelaki tua itu tidak akan berhenti lagi. Ketika ketiga tetua melihat janji Xiao Yan, senyum muncul di wajah tua itu. Dan dia mengambil cangkir teh dan menyesapnya, dan segera setuju. Dia mengejek berencana untuk melihat lelucon Xiao Yan berikutnya. Menurut pendapatnya, Xiao Yan hanyalah seorang guru yang merupakan cabang kaisar non-gayung dari klan kedokteran sebelumnya. Dan datang ke benua kaisar biduk belum lama ini. Meski ada beberapa petualangan di Kaisar Dudi, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan seorang anak kecil? Beberapa orang tumbuh di klan obat yang dikenal memurnikan obat dan memiliki bakat luar biasa. Anda harus tahu bahwa beberapa orang di Yaolingsi telah tenggelam dalam pengobatan pemurnian selama ratusan tahun. Dan Yaolingsi sangat dekat dengan apoteker pemurnian kelas 6. Hanya membutuhkan kesempatan untuk menerobos. Dia sangat percaya pada Yaolingsi. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak mungkin memenangkan beberapa roh obat dalam memurnikan obat. Kalau begitu, mengapa tidak membuat kekasih palsu di depan Patriark dan Zenni? Para tetua mengangguk setelah sedikit diam. Jarang. Para tetua klan narkoba setuju. Dan Xiao Yan bersikap hormat. Xiao Yan, yang mengetahui rahasia Yaolingsi sejak dia memasuki aula, secara alami tidak menunjukkan rasa takut. Zenni, Nan Erming dan Ziying juga tertawa kecil, menunjukkan cibiran, tapi tetap tidak mengatakan apa-apa. Dalam hal ini, lelaki tua itu mengikuti pendapat semua orang. Patriark klan akhirnya berbicara, dan nadanya tidak kaget. Tampaknya semuanya diharapkan. Kebetulan Nona Zenni juga ada di sini. Dan dia bisa memberikan kesaksian. Bagaimana? Petik 2. Ini juga adil. Yang disebut bersedia berjudi untuk kalah. Kata Zenni dengan nada sedikit. Kesepakatan Patriark yang mudah. Dan ketidakpedulian Zenni. Membuat beberapa orang di klan kedokteran. Terutama 3 tetua. Merasa sedikit terkejut apakah Xiao Yan benar-benar diharapkan atau terlalu percaya diri. Setelah terdiam beberapa saat, para tetua melihat ekspresi tenang Yaolingsi dan memilih jawaban kedua secara tidak sengaja. 1000 meter di sebelah kanan aula diskusi klan Yao. Sebuah platform tinggi yang dibangun oleh batu biru berdiri diam di sana. King Shitai memiliki bentuk trapesium terbalik, di mana ditempatkan 7 bagian obat dengan tinggi setengah pinggang. Bau obatnya sangat kuat, dan sudah menyebar selama bertahun-tahun. Meskipun tahun-tahun berbintik-bintik telah meninggalkan bekas yang tak terhapuskan di platform batu. Selama bertahun-tahun, platform Bluestone ini telah menyaksikan pertumbuhan diam-diam dari keluarga obat-obatan dan kebangkitan gemilang dari para jenius yang tak terhitung jumlahnya. Sejarah yang berat ini telah membuat platform Bluestone di kedokteran ini memiliki banyak beban di hati mereka. Ini adalah stasiun percobaan yang terkenal dengan klan narkoba. Memilih di sini mungkin karena menghormati Zenni. Atau mungkin Xiao Yan yang ingin melihat kejayaan klan narkoba sekali. Saat ini, Xiao Yan dan Yaolingsi berdiri di atasnya. Angin sepoi-sepoi. Mengayunkan pakaian hitam Xiao Yan. Angin yang sedikit apik. Di seberang King Shitai, Patriark klan kedokteran membuat semua orang berdiri di udara dan menatap semua ini. Dengan sedikit spekulasi di matanya. Zenni tidak memiliki spekulasi apapun. Kepercayaan mutlak pada Xiao Yan membuat Zenni terlihat agak malas saat ini. Setengah bergantung pada bayangan ungu. Dan pakaiannya menempel melawan angin di tubuhnya. Lekukan yang menawan bahkan lebih menonjol di tengah angin. Dari situ, beberapa orang di mata Yaolingsi berkilat ganas. Dan hati yang ingin diungkapkan bahkan lebih tidak sabar. Semua mematuhi aturan klan narkoba. Dan demi keadilan, tripod batu yang diuji oleh klan narkoba selalu digunakan. 3 tetua adalah orang yang bertanggung jawab atas permainan judi. Dan ketika Yaolingsi gelisah, dia mengumumkannya dengan cepat. Yaolingsi dan yang lainnya telah mengetahui kasus ini sebelumnya. Dan tentu saja mereka tidak akan terkejut. Tetapi wajah Xiao Yan tiba-tiba berubah. Dan matanya bercampur dengan kecurigaan dan menatap si Ding di depannya. Yao Ding adalah kunci untuk memurnikan ramuan. Jika tidak bagus, akan sulit untuk menanggung kekuatan eliksir. Belum lagi Xiao Yan memiliki 3 api besar, yang bahkan lebih mengkhawatirkan.
Tripod ini terbuat dari esensi batu sedalam 10.000 meter di bawah tanah. Tidak mungkin tripod di bawah kelas 6 mengalami kerusakan pada tripod ini. Melihat kekhawatiran Xiao Yan, ketiga tetua itu tampak sedikit meremehkan penjelasan tersebut. Xiao Yan tertawa dan khawatir, menenangkan kecemasannya. Terlalu malas untuk mengabaikan penghinaan dalam kata-kata ketiga tetua, dan hanya bertanya dengan ringan, kapan itu akan dimulai? Petik 2. Tiga tetua yang dibenci menahan amarah mereka dan bersenandung marah, dan segera menoleh untuk mengumumkan dengan lantang bahwa di game pertama, 5 obat teratas dari kelas atas, dan Ling Ling Mang dan, hanya ada sepasang tumbuhan di depan. Setiap orang, jika pemenangnya kalah, permainan berakhir. Jika pemenangnya bukan, eliksir yang disempurnakan ditingkatkan. Petik 2. Mulai sekarang. Ketiga tetua itu melambaikan tangan dan menatap Xiao Yan dengan tatapan dingin. Lalu kembali ke udara. Dengan suara keras, hampir berebut, tripod obat di depan 3 orang jenius apotek telah menyalakan nyala api. Dan suhu tripod obat naik tajam. Hari ini, pemandangan Xiao Yan telah dirampok, terutama keindahannya. Saat ini, ketiga jenius dari klan narkoba hampir meledakkan paru-paru mereka. Sekarang mereka akhirnya memiliki kesempatan untuk menunjukkan wajah mereka. Mereka bertiga tidak sabar untuk menunjukkan semua taktik mereka. Mempermalukan Xiao Yan dengan senyuman dari Pomeranian. Pada saat kemenangan, bahkan jika Xiao Yan adalah murid dari Patriark, tidak ada yang bisa dikatakan dalam celah kekuatan mutlak. Jika mereka bertiga memikirkannya, mereka akan bekerja lebih keras. Melihat bahan obat di depannya, Xiao Yan menatap pendekatan 3 orang yang sibuk dan halus. Masih tidak ada tangan, tetapi pupil matanya sedikit menyusut. Terlepas dari kesombongan mereka, tidak dapat disangkal bahwa mereka bertiga memang jenius dalam memurnikan obat. Yao Lingxi adalah seorang apoteker penyulingan yang mendekati kelas 6. Dia memiliki kekuatan jiwa yang mendekati puncak di akhir kerajaan kekaisaran dan api biru laut. 2 sisanya adalah apoteker penyulingan tingkat 5. Mereka memiliki nilai yang sangat tinggi. Api hewan tingkat. Memurnikan ramuan dari 5 produk teratas. Meskipun sedikit sulit, tetapi juga pernah berhasil. Ini semua informasi yang dikatakan kepala klan narkoba kepada Xiao Yan sebelumnya. Tapi selama ratusan tahun, cukup bagus bisa mencapai ketinggian ini. Jika saya tidak memiliki hantu dan 8 tiang untuk saling membantu, saya mungkin tidak dapat melakukannya. Xiao Yan berbalik dan melirik pil obat yang masih dingin di tengah angin sejuk di depannya. Menggelengkan kepalanya, dan mengulurkan tangannya di bawah jubah hitam dengan sangat stabil. Mengambil napas sedikit, dalam kengerian, keterkejutan, kebingungan, dan bahkan perasaan bahwa Xiao Yan terlalu jauh dari pandangan, Xiao Yan akhirnya menembak. Ketika api biru keabu-abuan dari 3 jenis api langit keluar, energi langit dan bumi tiba-tiba menjadi bergejolak. Kesejukan akhir musim gugur menghilang. Udara menjadi kering atau bahkan sedikit panas. Dan dedaunan kuning yang layu berjatuhan dari ranting-ranting di kejauhan berguling di udara sebelum berguling di tanah. Sedikit sisa air telah mengering, dan berubah menjadi bubuk abu-abu pucat. Api virus jatuh di tripod obat. Dan bahkan tripod obat yang selalu berubah menjadi kemerahan. Seolah-olah telah dibakar dalam tungku besi selama ribuan derajat untuk waktu yang lama. Dan ada kecenderungan samar untuk mengkristal. Nyala api tidak seperti menyilaukan dari 3 ras obat. Juga tidak menyebarkan tripod obat dengan kesombongan. Dan kemudian mengembang untuk pamer. Tetapi hanya membakar di tripod obat. Seolah-olah semua esensi dikendalikan oleh Xiao Yan di dalam ruang lingkup Yaoding. Meskipun Xiao Yan sangat rendah hati, Skyfire campuran adalah perpaduan dari 3 Skyfires tingkat tinggi. Ketika api biru abu-abu keluar, api yang sangat tinggi di Yao Lingxi, Yao Meng, dan tripod obat Yao Hui tiba-tiba gelombang kebimbangan. Menyusut rapat ke samping. Menyusut. Sepertinya energi tak terlihat ditekan nyala api yang melompat. Yao Lingxi awalnya melihat Xiao Yan untuk waktu yang lama dan berpikir bahwa Xiao Yan pemalu. Tetapi seringai mencemooh akan mekar. Dan saat tembakan Xiao Yan mengeras di sudut mulutnya, kesombongan arogan baru saja muncul seperti mereka.
Dingli tiba-tiba tertegun. Mereka melihat ke arah Xiao Yan dengan kecurigaan di mata mereka. Hati mereka terkejut. Tidak ada yang bisa merasakan kekuatan api langit di tangan Xiao Yan lebih dari orang biasa-biasa saja. Tetapi lebih dari itu, semakin terkejut di mata beberapa orang. Mereka tidak bisa mengerti apa itu api langit di tangan Xiao Yan. Tampaknya tidak berada di peringkat api langit. Tetapi mereka merasa kekuatannya jauh di atas api langit ke-20. Mereka bahkan ingin memahami bahwa Xiao Yan bukan Kaisar Bintang 4, bagaimana mereka bisa memiliki api langit berkualitas tinggi. Dalam pandangan mereka, Xiao Yan hanyalah pemula. Meskipun ada uang, dan api langit jelas tidak bisa dibeli dengan uang.